Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ini ada di mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, lebih tepatnya di pembahasan akuntansi salam, yaitu di PSAK 103. Seperti halnya sebelum-sebelumnya, outline materinya kita bahas dulu landasan hukum, kemudian pengertian dan karakteristik, dan ada akuntansi akad salam, baik dari pembeli maupun penjual. Isu yang ada di salam yaitu tentang salam paralel ya, itu yang akan dibahas. Nah, ini seperti halnya yang sebelumnya tentang jual beli, jadi salam itu juga sama seperti murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli, namun beda ya karakteristiknya. Oke, dasar syariah dulu yang kita bahas sebelum ke definisi. Ya, dasar syariah ada dari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran ini sebetulnya sama dengan yang murabahah kemarin karena sama-sama merupakan jenis dari jual beli ya terkait dengan akuntansi, Al-Baqarah 282 dan memenuhi akad dan mungkin banyak lagi yang lain. Kalau untuk landasan syariah yang hadis itu disebutkan secara jelas ada kata-kata salam atau di situ salaf ya. Salaf itu maksudnya salam. Bagaimana bunyi hadisnya? Man aslafa fi syai'in fa fi kainin ma'lumin wa wasnin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Dari Ibnu Abbas dikatakan nih ya bahwa Rasulullah itu bersabda bahwa barang siapa yang melakukan salaf itu adalah salam, hendaknya dia melakukan takaran yang jelas ya, kailin maklumin, kemudian timbangan yang jelas pula, wa waslin maklumin, jangka waktu yang diketahui atau jelas juga, ila ajalin maklumin. Jadi ada kail terkait dengan takaran, waslin timbangannya juga jelas, dan kapannya juga harus jelas gitu. Itu dasar syariahnya seperti itu. Kalau dari fatwa di Indonesia ada fatwa DSN nomor 05 ya, 05 tentang jual beli salam. Kalau di global dari IOV itu ada syariah standar nomor 10 tentang salam dan salam paralel. Intinya mirip lah ya sama kedua itu standar syariah tersebut. Tapi kalau misalnya IOV memang dia membahas lebih lanjut sih terkait dengan sukuk salam gitu. Untuk akuntansinya sekarang, akuntansinya kalau di Indonesia sendiri dibahas di 103, kalau IOV dibahas di nomor 07 yaitu salam dan salam paralel, dikasih judul seperti itu. Ini sama skupnya, ada accounting treatment-nya, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, kemudian membahas juga salam paralel, ya sama seperti itu. Oke, kita ada di sekarang definisi akad salam ya. Akad salam itu apa? Tadi dikatakan bahwa akad salam itu merupakan bagian dari jual beli, oke? Bagian dari jual beli. Di mana di sini jual beli barang pesanan dikatakan seperti itu kalau salam. Jual beli barang pesanan, tapi pengirimannya nanti, pengirimannya di kemudian hari. Namun di sini yang harus digarisbawahi lagi adalah pelunasannya saat akad disepakati ya. Jadi seperti itu. Barangnya nanti, pesannya kemudian kan pesen ya, pesen barangnya nanti, uangnya sekarang ya, bukan hanya uang sih, misalnya harga lah, harganya sekarang gitu, disepakati dan dilunasi ya. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dan bersyaratnya adalah muslam fih yang pengirimannya di kemudian hari oleh penjual atau penjual itu adalah muslam ilaih, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli saat akad disepakati, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan gitu. Jadi seperti itu terkait dengan salam. Kalau salam paralel, ini ada salam paralel. Salam paralel itu adalah melibatkan dua transaksi salam. Misalnya salam pertama itu antara nasabah, misalnya nasabah itu bulog katakan seperti itu ke bank atau ke LKS, kemudian LKS ke pemasok atau petani. Namun perlu digarisbawahi lagi di sini bahwa transaksi pertama dan transaksi kedua itu harus terpisah, tidak ada saling kaitan, tidak terkait seperti itu. Itu kalau definisi salam dan salam paralel. Sekarang kita ke rukun. Ya, tentu saja ada pelakunya, ada penjual, ada pembeli. Penjual itu muslam ilaih dan pembeli adalah muslam. Kemudian kedua belah pihak itu juga balik, cakap secara hukum ya. Kemudian ada lagi objeknya. Objek akad itu barang yang diserahkan di kemudian hari sama harganya, samannya, atau di sini modal salam atau roksu malis salam. Ijab kabul tentu saja ada serah terima, ada kesepakatan, saling ridho, tidak ada keterpaksaan seperti itu untuk rukun salam. Kita lihat ke karakteristik dari akad salam ya. Karakteristik akad salam itu apa? Di sini disebutkan alat pembayaran pertama, alat pembayarannya. Diketahui juga dan bentuknya. Jumlahnya berapa? Bentuknya itu atau jenisnya itu kas atau non kas. Atau dua-duanya diserahkan ya. Bisa jadi langsung kas dan non kas, barang atau manfaat atau jasa lah gitu. Pembayaran itu atau modal salam itu harus apa?
harga atau modal saham tidak dapat berubah. Jadi nanti itu misalnya kalau misalnya ada kesepakatan di akhir ya ketika penyerahan itu nggak boleh ada tambahan, nggak boleh ada diskon di sana. Kemudian dibayarkan ketika akan disepakati. Saat akan disepakati lunas udah tuh ya. Tidak boleh ada utang, tidak boleh misalnya ada pelunasan piutang kayak gitu. Susah karakteristik atau syaratnya. Apalagi nih, barang atau muslamfih ya, dari sisi muslamfih barangnya misalnya dari sisi pertanian nih barangnya ya, harus jelas speknya, spesifikasinya harus jelas, ciri-cirinya harus jelas, jenisnya apa, kalau misalnya kedelai hitam atau kedelai tidak hitam, putih maksudnya ya, apa ya lah jenis-jenisnya itu. Kemudian kalau beras pandan, IR 64, rojo lele dan sebagainya, kualitasnya bagaimana, kuantitasnya berapa, dapat diukur, ditimbang, itu harus jelas semuanya. Kemudian diserahkan di kemudian hari, dibilang gitu ya. Ada lagi waktu dan tempat penyerahan itu harus disepakati ya, disepakati berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Artinya misalnya barang itu masih di sawah petani, masih dalam penguasaan petani, kemudian kok misalnya bank itu menjual ke pihak lain, itu nggak boleh ya. Secara substansi harus sudah menjadi pemiliknya perbankan atau misalnya lembaga keuangan syariah, itu baru misalnya dia boleh menjualnya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis. Ini menghindari riba nih kalau seperti ini. Tuh. Karakteristik yang berikutnya setelah barang kita bahas, setelah uang yang kita bahas, ada penyerahan. Ya, penyerahan di kemudian hari. Itu harus tepat. Penjual harus tepat menyerahkan dari sisi jumlah, dari sisi kualitas. Kemudian jika kualitasnya nih, kalau misalnya nggak sama gimana? Kalau lebih tinggi, maka penjual itu nggak boleh tuh misalnya minta tambahan, ini bagus nih, lebih bagus dari misalnya yang disepakati di awal, minta dong tambahan, ini nggak boleh kayak gitu. Nah demikian juga bagaimana nih kalau misalnya lebih rendah, ini lagi pembeli ridho nggak, pembeli menerima nggak? Kalau misalnya pembeli itu ridho menerima, ya dia nggak boleh menuntut adanya pengurangan harga atau diskon. Makanya tadi itu ya harganya di awal itu 1 gitu, nggak boleh berubah. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat asalkan jumlah dan kualitas barang sesuai kesepakatan gitu. Kalau misalnya lebih cepat ya penjual nggak boleh, lebih cepat nih gimana aku minta tambahan, nggak boleh. Apalagi nih, jika semua barang atau sebagian tidak tersedia pada waktu penyerahan, katakanlah secara kualitas itu nggak memenuhi atau secara kuantitas nggak memenuhi, kualitas juga rendah, misalnya misalnya pembeli bagaimana nih, dia mempunyai hak hiar, boleh membatalkan atau menunggu. Batal ya udah kan, balik lagi duitnya gitu. Menunggu nanti sampai dia menemukan barang yang sesuai gitu. Kemudian ya pembatalan itu boleh ya, asalkan memang tidak merugikan kedua belah pihak kayak gitu. Itu tentang karakteristik dari salam ya, dari sisi barang, harga, penyerahan, bagaimana kalau pembatalan gitu. Sekarang ke akuntansi salam, skema akuntansi salam kurang lebih seperti ini diambilkan dari bahannya Pak Wiroso ya, almarhum. Misalnya ada bank syariah atau lembaga keuangan syariah, dia itu misalnya menerima pesanan, misalnya di sini dari Bulog ya, misalnya Bulog itu karena membeli barang pertanian, misalnya bank syariah atau lembaga keuangan syariah bergerak di sana, dia menerima pesanan, dari Bulog. Kemudian ketika menerima pesanan, ketika akad terjadi ya, di sini bank menerima modal dari Bulog. Nah, ketika bank menerima modal dari Bulog, saat itulah muncul hutang salam. Nah, bank di sini posisinya sebagai penjual kalau dia seperti itu, gitu. Bagaimana kalau misalnya di sini bank sebagai pembeli? Bisa jadi bank sebagai pembeli, yaitu bank memesan dari petani atau di sini KUD berkah ya. Kemudian dia menyerahkan modal. Ketika dia ada penyerahan modal, saat itulah muncul namanya piutang salam. Nanti baru petani itu menyerahkan barang ke bank. Kayak gitu kurang lebih ya. Nah, bagaimana kalau akuntansi atau skema akuntansi salam paralel? Dan satu waktu LKS itu, lembaga keuangan syariah itu, dia menjadi pembeli, dia menjadi penjual juga gitu. Saya jadi penjual, dia akad dengan yang Bulog tadi sebagai pembuat, sebagai penjual. Dia terima pesanan, terima modalnya, muncullah yang namanya hutang salam. Modal itu bisa cash, bisa non cash ya. Kemudian dia menyerahkan barang itu. Dan karena LKS ini tidak langsung membuat, tidak langsung misalnya di pertanian langsung, dia bisa pesan ke petani. Ketika pesan ke petani, otomatis ada penyerahan modal di awal. Nah, saat itulah ada piutang salam. Jadi
ketika misalnya berlaku salam paralel, ya, suatu entitas itu bisa punya namanya hutang salam dan piutang salam. Nah, di sini dikatakan modal salam kas atau setara dengan kas, jadi sama lah. Jadi modal salamnya itu bisa kas atau setara atau non kas, setara kas ya, atau non kas ya, non kas, kas atau non kas. Saya ulangi lagi. Itu skema akuntansi salam dan salam paralel tadi sudah kita bahas. Sekarang kita mungkin masuk ke akuntansi ya, ke akuntansinya nanti kalau misalnya ini waktu nggak cukup akuntansinya, kita lanjut ke video berikutnya atau part 2 gitu. Akuntansi pembeli dan penjual kita lihat sekarang ya. Misalnya pembeli itu merupakan namanya ada LKS Amanah, Lembaga Keuangan Syariah Amanah, dan penjualnya adalah KUB, kelompok usaha bersama Falah ya, petaninya nih. Jadi di sini pembeli dari si LKS, penjualnya KUB. Jadi KUB nanti bagaimana penjurnalannya, LKS itu bagaimana penjurnalannya. Kita lihat. Pertama, ketika akan disepakati ya. Ketika akan disepakati kan ini akuntansinya kan ketika akan disepakati sama ketika barang diserahkan. Udah itu simple sih sebenarnya kalau salam ya. Akan disepakati terjadi serah terima modal atau rasul mal atau di sini atau harga salam ya. Nah, misalnya dengan kas nih. Pertama dengan kas kita bahas. Dengan kas. LKS Amanah membeli kedelai hitam dengan akad salam ke KUB Falah dengan menyerahkan modal kas sebesar 100 juta. Maka ketika dia menyerahkan modal, pembeli itu menyerahkan modal, berarti kas keluar. Dan terjadilah di situ muncullah ada piutang salam. Kita lihat jurnalnya. Ya, piutang salam di debit 100 juta. Dan kasnya di kredit karena diserahkan. Bagaimana jurnal dari KUB? Karena dia nerima kas, maka nanti yang di debit adalah kas. Ya, kita lihat. Yang di debit adalah kas. Oke? Debit adalah kas, kreditnya adalah apa? Hutang, karena dia nerima kas untuk menanggung, artinya dia punya kewajiban di kemudian hari memberikan barang itu ke LKS Amanah. Kayak itu. Lanjut lagi, masih pada akad disepakati ya. Kita lihat akad disepakati ketika apa? Ketika modalnya itu adalah kas dan barang. Misalnya ada barangnya di sini ya, ada barangnya di sini. Itu bagaimana? Misalnya LKS Amanah itu dia kan tadi berakad dengan KUB Falah ya, menyerahkan modal berupa kas sebesar misalnya 20 juta nih kasnya. Nah, kemudian ada juga modal pertanian seperti bibit dan perlengkapan lainnya. Nah, bibit perlengkapan lainnya itu di sisi perbankan atau LKS tadi, LKS Amanah, dia mempunyai nilai tercatat sebesar 75 juta. Dan ketika penyerahan ternyata nilainya adalah 80 juta. Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, ini kalau PSAK-nya bilang, kalau barang itu ya, sebagai pembeli itu harus mencatat sebesar nilai wajar. Nah, nanti ketika ada selisih itu diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Kita lihat bagian pencatatannya. Ya, tapi beda dengan penjual ya. Penjual itu dia akan melihat atau menilai ya sesuai dengan nilai wajarnya aja. Kita lihat dari sisi pembeli bagaimana jurnalnya. Oke, piutang salam muncul 100 juta. Kasnya nanti ada 20 juta ya, kasnya 20 juta. Dan kemudian di sini kalau misalnya mesin tercatat 75, maka yang dikredit pun bibit dan perlengkapan juga 75 yang dikredit. Ada selisih ya, selisih tadi itu masuk kepada apa? Keuntungan, karena selisihnya lebih ya, lebih keuntungan. Muncullah keuntungan selisih nilai gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau di sisi penjual atau petani? Si petani langsung sebetulnya dia menghargai barang itu senilai nilai wajarnya, yaitu 80 juta. Di pasaran tuh harganya berapa? Bibit itu di pasaran harganya 80 juta, ya 80 juta. Ya terlepas dari misalnya di LKS itu mereka catat berapa ya, di pasarannya aja yang diakui oleh penjual. Maka yang diterima oleh penjual adalah kas 20 juta dan bibit 80 juta. Kita lihat kasnya diterima di debit ya. Kemudian bibit dan perlengkapan diterima di debit juga sebesar ini ada kesalahan. Oke, kasnya berapa tadi? 20 juta ya. Saya ini 20 juta. Bibit dan perlengkapan 80 juta, kemudian piutang salamnya 100 juta. Ini kasnya 20 juta ya. Oke. Dah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya nilai wajarnya itu di sini misalnya nilai wajarnya itu 80 ya. Ini 80. Sekali lagi ini 80. Kalau misalnya lebih tinggi nilai tercatat, nah kita lihat kalau lebih tinggi nilai tercatat, misalnya kalau ada apa namanya rugi nih. Kalau rugi ya kita lihat sekarang. Maaf nih, kalau rugi bagaimana? Ini piutang salam 100 juta, kemudian ada rugi selisih aset karena misalnya mencatatnya 85 ternyata 80. Nah, seperti ini ada kerugian ya, kerugian. Tapi kalau sisi penjual sama aja.
Seperti itu kurang lebih